Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tarisa Zakia Ivana dengan NIM 327. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ibadah sebagai institusi iman dan budaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama dengan saya sendiri, Tarisa Zakia Ivana dengan NIM 327. Yang kedua ada Gasina Rustika dengan NIM 347. Yang ketiga ada Meli Duyanti dengan NIM 349. Yang keempat ada Marvina dengan NIM 498. Yang kelima ada Dwi Priyo dengan NIM 720. Yang keenam ada Maidiana Nada dengan NIM 754. Yang ketujuh ada Adelia Nabila Savana dengan NIM 775. Yang ke-8 ada Sintayu Dewi dengan NIM 875. Dan yang terakhir ada Ovan Sultan dengan NIM 923. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan iman dengan ibadah. Yang pertama, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan membenarkan hati yaitu mempercayai dan meyakini segala yang dibawa Rasulullah. Yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan maksud dari mengamalkan dengan perbuatan yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadah. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat dikatakan mukmin. Jadi, seseorang dapat dikatakan muslim apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka keislamannya semakin sempurna. Apabila telah melaksanakan semua rukun Islam yang 5 secara baik dan benar, yaitu mendirikan sholat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah jika mampu untuk melaksanakannya. Syahadat sebagai rukun Islam yang pertama ini merupakan inti serta syarat pertama dari seseorang disebut sebagai muslim. Syahadat mengandung unsur akidah yaitu keimanan atau kepercayaan akan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Keyakinan atau iman itu selanjutnya menyebabkan keyakinan atau keimanan kita kepada adanya para malaikat, rasul-rasul, dan kitab-kitab Allah. Selanjutnya keimanan itu pula melahirkan keimanan kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Yang kedua, ibadah berasal dari kata ABD. Secara bahasa berarti hamba sahaya, anak panah yang pendek dan lebar, dan tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa ibadah mengandung ciri-ciri kekokohan dan kelemah lembutan. Maksudnya di sini itu pelaksanaan ibadah harus diiringi oleh kesetiaan yang kuat dan kehalusan. Secara bahasa, ibadah dapat diartikan sebagai penyembahan, pengabdian, dan ketaatan. Yang ketiga yaitu hubungan iman dengan ibadah adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral dan sebaliknya. Keimanan atau akidah ini adalah fondasi dari semua ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seseorang yang telah beriman ini atau berakidah harus mengimplementasikan keimanannya dengan syariah yaitu beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama manusia dan alam sekitar. Sebagai penghubung antara Allah dan umat manusia, malaikat, rasul, dan kitab menyampaikan hukum-hukum Tuhan sehingga manusia dapat mengetahui dan mengenalnya. Keimanan yang baik dan benar harus diwujudkan melalui pengalaman hukum-hukum Allah. Keimanan tanpa pengalaman atau pelaksanaan hukum Tuhan yang diimani adalah kosong dan kebohongan. Pelaksanaan hukum-hukum Allah antara lain melaksanakan rukun Islam seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dengan demikian, syahadat mempunyai keterkaitan yang teramat erat dengan rukun Islam dan rukun iman yang keenam. Meski syahadat diucapkan hanya dengan lisan, namun haruslah dibenarkan dalam hati serta dibuktikan dengan amaliyah atau pelaksanaan yang lebih tepatnya ibadah. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa iman dan amalan ibadah mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan yang erat tersebut sehingga dalam Al-Quran penyebutannya amanu atau beriman selalu diikuti dan tak terpisahkan dengan lafal wa amilus sholihat atau beramal soleh. Lebih dari itu, antara iman dengan ibadah terdapat pula hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik.
Maksudnya di sini adalah makin tebal iman seseorang, maka makin baik dan makin tinggi frekuensi ibadahnya. Makin baik dan makin sempurna ibadah yang dilakukan seseorang, maka makin mantap pula keimanan dalam dirinya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aga Sinarwistika, NIM 2018-210347. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah dan sholat. Yang pertama, secara lugawi, sholat mengandung beberapa arti, yaitu doa atau memberi berkah. Sedangkan secara terminologi, yaitu serangkaian perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Hukum melaksanakan sholat adalah wajib ain, dalam arti kewajiban ditunjukkan kepada setiap orang yang telah dikenai hukum, dan tidak lepas kewajiban seorang dalam sholat kecuali balita yang telah dilakukan sendiri seusai dengan ketentuannya. Nah, sholat sendiri sebagai salah satu tiang agama Islam, maka banyak dari ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat, di mana setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Dalam melaksanakan sholat, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Yang ketiga, sudah dewasa atau balik. Dan yang keempat, bersih, suci dari najis, nifas, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat beberapa syarat agar sah sholat yang kita lakukan. Di antaranya adalah waktunya telah tiba, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat sholat terhindar dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mel Duyanti, NIM 2018-210349. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah dan amal perbuatan. Ibadah dan amal soleh merupakan bagian penting yang menunjukkan eksistensi agama Islam. Di tengah umat manusia, seseorang yang sudah mengakui dirinya muslim sudah menyatakan syahadah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang ia sembah dan hanya Muhammad SAW rasul ajarannya yang diikuti. Maka konsekuensinya adalah merupakan apa yang telah ia akui dalam hatinya, apa yang telah ia ucapkan dengan lidahnya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Yang selanjutnya ada pengertian ibadah menurut bahasa atau etimologi. Ibadah menurut bahasa adalah pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan, atau merendahkan diri dan doa. Yang kedua ada istilah ibadah menurut terminologi atau menurut ulama tauhid, yaitu mengesahkan Allah, mentakzimkannya dengan sepenuh-penuhnya takzim, serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa padanya atau menyembah Allah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marvina Talida Putri dengan NIM 2018-210498. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang hakikat ibadah. Menurut Muhammad Abdu, ulama pembaharu Mesir, perbedaan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan terletak pada kedudukan atau ketaatan, tetapi pada tempat munculnya dan perasaan dan tunduk tersebut. Apabila sumber atau penyebabnya adalah sesuatu yang bersifat lahiriah, seperti kekuatan dan kekuasaan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketundukan dan ketaatan tersebut merupakan ibadah. Apabila sumber ketundukan dan ketaatan yang dimaksud adalah sesuatu keyakinan bahwa yang akan disembah memiliki keagungan, maka ketundukan dan ketaatan tersebut dinamakan ibadah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ibadah. Para ulama membagi ibadah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ibadah madha, yaitu ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikut bentuk-bentuk ibadah madha. Yang pertama, bersuci. Bersuci yaitu segala seluk-beluknya dalam syariat atau fikih Islam, termasuk bentuk perbuatan atau amal yang sangat penting karena bersuci merupakan salah satu syarat kesahan suatu ibadah, misalnya sholat. Dan yang kedua yaitu sholat. Menurut bahasa berarti doa atau rahmat
Menurut terminologi syariah berarti tindakan atau perbuatan khusyuk seorang muslim dalam rangka mengabdi dan memuliakan Allah. Dan yang ketiga yaitu puasa. Menurut terminologi menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan terminologi berarti menahan diri dari makan dan minum, berzina, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar hingga terbenam matahari. Dan selanjutnya yaitu zakat. Ibadah zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, dapat juga dikategorikan ke dalam ibadah sosial karena memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, bahkan dapat disebut sebagai soko guru kepedulian sosial dalam Islam. Namun karena di samping merupakan rukun Islam yang ketiga, ibadah zakat juga berfungsi sebagai penyuci diri. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa atau individu muslim laki-laki atau perempuan, tua maupun muda, besar ataupun kecil setiap hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang dibayarkan untuk mensucikan harta. Dan selanjutnya yaitu ibadah haji. Rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Mekah. Ibadah haji wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu. Dan selanjutnya yaitu ada ibadah ghairu madha. Nah, yaitu muamalah, juga disebut muamalah, yaitu disebut sebagai ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga berhubungan horizontal antara manusia dengan manusia dan makhluk lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bri Alfarizi, nomor induk mahasiswa 2018-210720. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian amal soleh. Pengertian amal soleh sendiri adalah perbuatan atau pekerjaan baik yang mendatangkan manfaat bagi diri juga orang lain, yang dilaksanakan sesuai syariat dengan penuh keikhlasan sebab semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang amal soleh ini adalah barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 16. Saya akan melanjutkan presentasi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis amal soleh. Jenis-jenis amal soleh sendiri ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama dari sisi perbuatan, dan yang kedua ada dari sisi subjek pelakunya. Nah, dari sisi perbuatan ini sendiri terdiri dari dua, amal jariah dan amal ibadah. Nah, amal jariah sendiri adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara sukarela dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan balasan kebajikan bagi orang yang melakukannya meskipun ia telah meninggal. Yang kedua tersebut ada amal ibadah. Amal ibadah sendiri ini adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dari segi subjek pelakunya. Dari segi subjek pelakunya ini terdiri dari dua, amal batiniah dan amal lahiriah. Nah, amal batiniah ini sendiri adalah amal yang dilakukan oleh hati, dan amal batiniah ini meliputi perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Dan kedua ada amal lahiriah. Amal lahiriah ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan dan dapat diketahui melalui penglihatan atau pendengaran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mbak Diana Nada Alifia dengan NIM 2018-210754. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menjelaskan contoh-contoh amal batiniah dan amal lahiriah. Contoh amal batiniah yang pertama ada beriman. Beriman adalah meyakini dengan sepenuh hati keesaan Allah Subhanahu wa taala, adanya para malaikat, para rasul,
kitab-kitab Allah dan beriman kepada hari akhir serta meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua ada bersabar. Bersabar merupakan kekuatan dan ketenangan hati dalam menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada berniat. Berniat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan segala usaha yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan senang hati menerima semua ketetapan Allah. Yang kelima ada ikhlas, yaitu menyucikan dan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah atas segala amalan yang dikerjakan dan merupakan suatu amalan hati yang sangat penting. Selanjutnya ada amal lahiriah. Amal lahiriah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama amal lahiriah melalui ucapan. Contohnya yaitu menasihati dalam hal kebajikan dan mencegah hal yang buruk, berbicara dengan pembicaraan yang baik, dan membaca Al-Quran. Yang kedua ada amal lahiriah dengan anggota badan. Contohnya menolong orang dalam melakukan kebajikan, melakukan jual beli sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, menjenguk orang sakit, dan mengiringi jenazah ke kuburan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adelina Bila dengan NIM 2018-10775. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fitrah manusia dan ibadah. Baik, Al-Qurtubi mengatakan bahwa fitrah bermakna kesucian jiwa dan rohani. Fitrah di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci dan dalam artian tidak berdosa. Al-Qurtubi 1996. Sementara Ibnu Katsir mengartikan fitrah dengan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid, bahwasanya manusia sejak lahir membawa tauhid atau paling tidak ia berkecenderungan untuk mengesahkan Tuhannya dan berusaha terus mencapai ketauhidan tersebut. Menurut Katsir 2004. Oleh karena itu disinilah pentingnya mempertahankan fitrah dan sekaligus mengembangkannya bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Berkembangnya fitrah dalam diri manusia sangat bergantung pada masukan dari wahyu yang mempengaruhi jiwa manusia. Dalam hal ini, baik buruknya fitrah manusia akan tergantung pada kemampuan manusia itu sendiri dalam berinteraksi dengan ajaran Islam. Al-insan memiliki arti melihat, mengetahui, dan minta izin. Istilah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan menalar dan berpikir dibanding dengan makhluk lainnya. Manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, mengetahui yang benar dan yang salah, serta dapat meminta izin ketika menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Manusia dalam istilah ini merupakan makhluk yang dapat dididik, memiliki potensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Potensi manusia menurut konsep insan diarahkan pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Sebagai pernyataan pengabdian kepada Tuhan, ibadat juga mengandung arti pengagungan itu sesungguhnya adalah hal yang fitri, yakni hal yang secara inheren terdapat pada kecenderungan alami manusia dan alam kejadian asalnya sendiri. Kecenderungan manusia untuk melakukan tindakan-tindakan ubudiyah harus disalurkan secara benar. Ibadah yang benar tentunya tidak akan berdampak pengekangan dan pembelengguan individu seperti yang ada pada sistem mitologis. Tindakan ubudiyah harus hanya ditujukan kepada dia yang keyakinan, kesadaran, dan pengalaman akan kehadirannya dalam hidup menghasilkan ketulusan untuk berbuat sesuatu guna memperoleh perkenanannya, yaitu amal soleh. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Dewi, NIM 2018-21085. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu agama dan budaya. Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat yang beragama Islam. Agama biasanya selalu dikaitkan dengan kebudayaan, padahal agama dan kebudayaan mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Masyarakat selalu keliru bagaimana menempatkan posisi agama dan
dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Walaupun agama dan kebudayaan merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri, dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani hidupnya, sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa, dan karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Sejak awal perkembangan agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Contohnya agama Islam, di mana Islam sebagai agama faktual banyak memberikan norma-norma atau aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain. Jika dilihat dari Islam dengan kebudayaannya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas, yaitu pertama, Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Kedua, Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan Great Tradition atau tradisi besar, sedangkan Islam sebagai tradisi budaya disebut dengan little tradition atau tradisi kecil, atau local tradition atau tradisi lokal, atau juga disebut Islamicate, bidang-bidang yang Islamik yang dipengaruhi oleh Islam. Tradisi besar dalam Islam itu sepertinya sebuah syariat dalam Islam, di mana syariat itu adalah sebuah doktrin yang melekat pada ajaran dasar agama Islam, sehingga masyarakat mempunyai pola pikir dan pola tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Sekian presentasi dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Van Sultan dengan NIM 923. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang agama dan budaya. Tradisi kecil atau lokal tradisi dalam Islam itu seperti adanya wayang kulit. Wayang merupakan sebuah tradisi lokal di Jawa, di mana wayang tersebut terdapat unsur Islaminya untuk mengajarkan dan menyebarkan budaya Islam di Jawa. Hal tersebut terjadi dengan adanya proses akulturasi agama Islam dan budaya di Indonesia. Kemudian proses akulturasi melahirkan apa yang dikenal dengan lokal genius, yaitu kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan pengolahan aktif terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga dapat dicapai atau ciptaan baru yang unik yang tidak terdapat di wilayah bangsa yang membawa pengaruh budayanya. Pada sisi lain, jenius memiliki karakteristik antara lain: yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar; yang kedua, mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; kemudian mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli; kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan mengendalikan dan memberikan arah pada perkembangan budaya selanjutnya. Kemudian pada sisi lain, secara fisik, akulturasi budaya yang bersifat material dapat dilihat, misalnya bentuk Masjid Agung Banten yang beratap tumpang, berbatu tebal, bertiang saka, dan sebagainya, benar-benar menunjukkan ciri arsitektur lokal. Begitupun dengan ciri khas kebudayaan Islam yang ada di Jawa. Semuanya mempunyai ciri khas masing-masing yang untuk menonjolkan sebuah kebudayaan Islam di daerahnya. Akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal Nusantara yang terjadi di Jawa terdapat juga di daerah lain seperti Sumatera Barat, Aceh, Makassar, Kalimantan, Sumatera Utara, dan daerah-daerah lainnya. Hal yang sangat penting diperhatikan adalah perlu diperhatikan bagaimana fungsi-fungsi agama dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, hal ini sering disebut sebagai pendekatan fungsional terhadap agama
perhatikan para pengkaji sosiologi dalam konteks ini adalah melihat bagaimana fungsi agama dalam masyarakat dengan memperhatikan kepada sumbangan yang diberikan agama atau lembaga-lembaga sosial keagamaan untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha-usaha yang aktif dan berjalan terus-menerus. Dengan begitu, perhatian sosiolog adalah peranan yang telah dimainkan oleh agama dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologis, agama bukan hanya dipandang sebagai suatu yang bersifat doktrinal ideologis, yang bersifat abstrak, tetapi ia muncul dalam bentuk-bentuk material, yakni dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks inilah, agama dipandang sebagai bagian kebudayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.